Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami di sini akan menjelaskan presentasi terkait Dynamic Modeling and Control of Magnetic Levitation System. Jadi kali ini kita akan menganalisis sistem kontrol pada sebuah model sistem maglev. Sekarang kita akan beranjak ke modelingnya. Jadi eh, magnetic levitation system itu sebuah sistem di mana sistemnya menggunakan elektromagnet sehingga sistem ini tuh melawan gaya gravitasi. Nah, seperti yang kita sudah lihat dalam gambar, itu ada model dari magnetic levitation systemnya. Jadi, pertama kita akan analisis secara nonlinear terlebih dahulu. Pertama kita tahu bahwa pada sistem ini eh, ada beberapa gaya yang bekerja, yaitu gaya gravitasi, gaya gaya hukum Faraday, dan beberapa gaya lainnya yang menghasilkan eh, persamaan-persamaan penting di mana Z dot sama dengan V dot sama dengan gravitasi dikurangin K dikali V per M dikali I kuadrat per Z kuadrat, dan persamaan I-nya yang dapat kita lihat. Lalu di situ ada state variabel yang kita dapatkan, yaitu Z, V, dan I. Itu adalah ekspresi matriks dari non-linearnya. Sekarang kita beranjak ke ekspresi linearnya. Jadi dengan menggunakan deret Taylor yang bisa kita gunakan untuk linearisasi, di sini kita akan mengaproksimasikan sifat dari nonlinearnya dengan nilai operasi yang kita butuhkan. Jadi kita mengetahui dari sistem linearisasi beberapa matriksnya sebagai berikut, yaitu eh, matriks matriks A-nya seperti pada gambar, matriks B-nya juga seperti pada gambar, dan matriks C serta matriks D-nya. Setelah kita Setelah itu kita akan memasukkan nilai parameternya, dan nilai parameternya itu menghasilkan nilai matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D seperti pada gambar. Itu adalah hasil dari eh, state space-nya dan linearisasinya. Lalu kita akan mengubahnya ke dalam bentuk fungsi transfer, dan setelah diubah mendapatkan nilai sebesar min 2673,5 per S pangkat 3 plus 678,571 S kuadrat min 879 095 S min 58305. Lalu sistem ini saat diubah ke diskrit dengan menggunakan transformasi Tustin menghasilkan nilai seperti pada gambar. Lalu di sini kita akan menganalisis dari persamaan tersebut ke dalam sistem kontrolnya, yaitu dari segi open loop dan closed loop. Jadi kita bisa lihat di simulasi. Nanti kita akan diunjukin hasil simulasinya. Yang pertama, open loop-nya. Kita udah tahu dari open loop yang tadi, kita udah tahu nilai diskritnya seperti pada gambar. Nah, terus kita akan menentukan stabilitas dari open loop-nya dengan metode Z-plane. Seperti rules yang ada pada gambar. Jadi, sistem akan stabil jika seluruh polnya berada di dalam unit circle, yaitu kurang daripada satu. Nah, terus kita udah dari persamaan yang tadi kita dapetin GZ tadi, kita cari nilai polnya. Polnya itu ada sekitar Z pangkat 3 min 2,193 Z kuadrat plus 1,384 Z min 0,1911 sama dengan 0. Kita dapatkan nilai Z seperti pada gambar, yaitu Z1 sama dengan kurang lebih 0,19068, Z2-nya kurang lebih 0,9809998, dan Z3-nya kurang lebih 1,0123. Dari situ kita bisa lihat kalau sistemnya nggak stabil, tapi nanti akan dianalisis lebih lanjut oleh teman saya. Lalu yang kedua adalah closed loop.
Jadi simulasi yang akan kita gunakan kali ini itu kita menggunakan kontrol PID, tapi yang akan kita gunakan saat ini hanyalah kontrol PD saja dengan persamaan seperti pada gambar. Lalu kita turunkan persamaan ini menggunakan eh, nilai P-nya sama dengan min 33 dan D-nya sama dengan min 3. Di sini kita tahu akhirnya persamaan G closed loop-nya dengan menggunakan persamaan open loop yang tadi, persamaan G closed loop-nya menjadi 8020 S ditambah 88230 per S pangkat 3 plus 678,6 S kuadrat plus 7141 S plus 29920. Lalu kita menggunakan metode Rothe-Hurwitz untuk menentukan stabilitasnya dan kita bisa lihat bahwa sistemnya itu bisa stabil dengan metode seperti itu. Akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilakukan simulasi yang pertama-tama untuk sistem open loop. Pertama-tama dilakukan definisi dari transfer system dan time sampling, kemudian akan ditampilkan plot dan karakteristik sistem. Berikut adalah karakteristik sistem open loop. Selanjutnya dilakukan juga simulasi untuk sistem closed loop dengan KP, KI, KD yang telah ditentukan. Didapatkan plot sistem sebagai berikut. Hal yang sama juga dilakukan untuk sistem closed loop, namun ditambahkan gangguan berupa unit step. Dan didapatkan plot system adalah sebagai berikut. Selain itu, dilakukan juga simulasi untuk melihat kinerja dari full order dan minimum order observer. Berikut adalah plot system untuk full order dengan full order observer, dan berikut adalah root locusnya. Misalkan untuk minimum order observer, berikut adalah plot dari sistem dengan minimum order observer. Untuk analisis akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai analisis open loop dan closed loop. Untuk menganalisis kestabilan dan dinamika sistem, kami menggunakan pendekatan simulasi root locus, bode plot, diagram Nyquist, dan step response. Simulasi ini digunakan untuk mengevaluasi perilaku sistem serta untuk memastikan bahwa sistem yang kami buat memenuhi spesifikasi desain yang diinginkan. Yang pertama adalah root locus dari sistem open loop. Dari grafil, terlihat bahwa pada awalnya pol-pol terletak dengan satu pol berada pada sumbu rel negatif dan dua lainnya pada sumbu rel positif yang menunjukkan ketidakstabilan. Seiring dengan meningkatnya nilai K, root locus menunjukkan bahwa dua pol bergerak sepanjang sumbu imajiner positif menyebabkan osilasi, sementara satu pol tetap berada pada sumbu negatif. Nah, ketika pol sistem berada di sisi kanan sumbu rel atau bagian positif, sistem menjadi tidak stabil karena responnya terus bertambah besar tanpa batas. Akibatnya, sistem tidak mampu mencapai kestabilan atau kondisi tetap, melainkan terus meledak atau divergen. Sebaliknya, kalau polnya berada di sisi kiri, respon eksponensialnya akan menurun yang membuat sistem menjadi stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan itu, semua pol harus berada di sisi kiri dari bidang kompleks. Namun, dalam sistem open loop ini, karena ada pol yang berada di sebelah kanan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem open loop-nya tidak stabil. Yang kedua adalah dari bode plot sistem open loop-nya. Dari grafik yang dihasilkan, sistem ini memiliki respon frekuensi dengan magnitud yang terus menurun seiring peningkatan frekuensi. Pada plot magnitud, gain sistem berada jauh di bawah 0 dB untuk seluruh rentang frekuensi. Sementara pada plot phase-nya,
Phase sistem dimulai mendekati 0 derajat pada frekuensi rendah dan menurun hingga mendekati minus 90 derajat pada frekuensi tinggi. Dari grafik ini, tidak ada titik di mana magnitudnya mencapai 0 dB dan juga phase tidak pernah mencapai minus 180 derajat. Oleh karena itu, kita bisa bersimpulkan bahwa phase margin dan gain marginnya dianggap tak terhingga. Dari analisis akar fungsi transfer sistem open loop menunjukkan bahwa sistem memiliki salah satu pol positif, yaitu S sama dengan 9,86 yang berada di sebelah kanan sumbu imajiner pada domain Laplace. Hal ini menunjukkan bahwa sistem open loop tidak stabil yang disebabkan oleh adanya pol dengan bagian real positif yang akan menghasilkan respon yang divergen dalam domain waktu. Lalu, analisis dari Nyquist diagram. Dari grafik Nyquist yang dihasilkan, terlihat bahwa lintasan yang jauh dari titik kritis min 1,0 yang menunjukkan bahwa sistem open loop ini memiliki gain yang terlalu kecil untuk mendekati wilayah kritis. Itu di mana stabilitas sistem dapat diuji. Pola lintasan yang kecil ini menunjukkan juga bahwa respon frekuensi sistem juga sangat lemah. Oleh karena itu, diagram ini menunjukkan bahwa sistem open loop tidak memiliki karakteristik stabilitas yang baik, terutama karena amplitude responnya terbatas dan tidak cukup kuat untuk menunjukkan kestabilan. Lalu, ada step respon dari sistem open loop. Dari grafik step respon yang ditampilkan, dapat diamati bahwa sistem mengalami divergensi yang signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh skala amplitudenya mencapai 10 pangkat 23. Penyebabnya ini karena keberadaan pol di sisi kanan bidang kompleks tadi. Selain itu, sistem juga menunjukkan tidak mampu untuk mencapai nilai steady state, yang menunjukkan bahwa sistemnya tidak menghasilkan respon yang terkontrol terhadap input. Akibatnya, sistemnya berada dalam keadaan yang tidak stabil. Nah, untuk mengatasi ketidakstabilan dalam sistem open loop ini, kami merancang pengendali PD dengan menggunakan closed loop. Ini adalah analisis dari pengendali yang kami desain. Yang pertama adalah dari root locus closed loop itu. Dari grafik root locus system, pol awalnya ditunjukkan dengan tanda X ini terletak di sisi kiri sumbu imajiner dan seluruh lokusnya berada di sisi kiri bidang S. Ini menunjukkan bahwa sistemnya stabil untuk nilai KP dan KD yang kami pilih, yaitu KP-nya sama dengan minus 33 dan KD-nya sama dengan minus 3. Posisi pol dominan yang memiliki komponen imajiner menunjukkan bahwa sistem ini underdamped dengan rasio redaman sebesar 0,76. Ini berarti respon sistem akan menunjukkan osilasi kecil sebelum mencapai keadaan steady state, menunjukkan kinerja yang stabil dan terkontrol dengan baik tanpa menjadi overdamp atau tidak stabil. Lalu untuk analisis Bode plotnya, plot Bode yang ditunjukkan mewakili respon frekuensi dari sistem closed loop ini. Pada plot magnitudenya dapat dilihat bahwa pada frekuensi rendah, sistem memiliki penguatan yang mendekati 0 desibel yang menunjukkan bahwa sinyal frekuensi rendah diteruskan tanpa penurunan signifikan. Dari plot tersebut, magnitudenya turun secara bertahap tanpa melewati 0 desibel pada frekuensi kritis, yang menunjukkannya adanya margin gain yang positif. Sedangkan pada plot phase-nya dimulai dekat dengan 0 derajat pada frekuensi rendah, turun menjadi sekitar minus 90 derajat pada frekuensi menengah, dan menuju nilai minus 180 derajat pada frekuensi yang tinggi. Margin gain yang tidak terbatas, yang berarti sistem tidak pernah mencapai frekuensi 0 dB, ini menunjukkan bahwa sistem tidak akan menjadi tidak stabil meskipun gain ditingkatkan tanpa batas, yang menjadikannya sangat stabil terhadap perubahan gain. Margin phase yang sebesar 95 derajat menunjukkan bahwa sistem memiliki margin phase yang besar sebelum phase mencapai minus 180 derajat. Margin phase ini menunjukkan bahwa sistem memiliki kestabilan yang sangat baik dengan respon yang tidak mendekati batas osilasi. Kombinasi antara margin phase yang infinite
dan margin phase yang 95 derajat menunjukkan bahwa sistem closed loop ini stabil. Selain itu, terdapat pola yang halus tanpa puncak resonansi pada plot magnitudenya yang menunjukkan bahwa sistem ini teredam dengan baik dan tidak menghasilkan osilasi. Lalu dari analisis Nyquist diagram, karena semua pole open loop terletak di sebelah kiri sumbu ini imajiner atau P-nya sama dengan 0, maka jumlah pengelilingan titik kritis minus 1,0-nya itu harus 0 juga agar sistemnya stabil. Dari diagram Nyquist yang disediakan menunjukkan bahwa sistem tidak mengelilingi titik kritis minus 1,0 sehingga memenuhi kriteria kestabilan Nyquist. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem ini stabil. Lalu yang terakhir adalah dari step response closed loop. Dapat dilihat bahwa sistem mengalami sedikit overshoot sebelum sistem mencapai nilai steady state yang konsisten dengan karakteristik sistem dengan tipe underdamped. Sistem respon dengan cepat terhadap input step dengan waktu transisi yang singkat menuju steady state dan tanpa osilasi signifikan. Overshoot yang kecil sebesar 2,37% menunjukkan bahwa sistem ini memiliki kontrol yang baik terhadap lonjakan awal. Sistem mencapai steady state dengan waktu settling sebesar 0,72 detik, rise time-nya sebesar 0,29 detik, dan waktu puncak sebesar 0,62 detik. Rasio redaman yang sebesar 0,76 menunjukkan bahwa sistem memiliki tipe underdamped yang sesuai dengan spesifik desain sistem yang diinginkan di awal. Sehingga secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa sistem closed loop memiliki karakteristik respon yang diinginkan dengan kestabilan yang terjaga dan kecepatan yang juga terjaga. Kesimpulannya, pengendali PD closed loop dengan nilai KP-33 dan KD-3 berhasil meningkatkan kestabilan sistem. Pengendali proporsional yang berfungsi mengatur respon sistem terhadap kesalahan, sementara pengendali turunan atau derivatif meredam osilasi untuk kestabilan yang lebih baik. Kombinasi ini memastikan sistem memenuhi spesifikasi kinerja yang ditetapkan di awal, seperti overshoot yang kurang dari 10%, rise time, peak time, dan settling time yang kurang dari 1 detik, serta rasio redaman antara 0,6 sampai 0,9 atau tipe underdamped. Hasil ini juga mengonfirmasi bahwa parameter pengendali memenuhi persyaratan desain dan memastikan kinerja yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.